Halo, selamat datang para maniak YouTube. Bertemu lagi bersama saya James Bond yang selalu menyimpan kenangan kalian yang menyedihkan. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sangat seru dan membagongkan tentunya. Yang dimana film ini cocok untuk kalian yang penggemar astronomi karena memang berlatar belakang di antariksa. Film ini berjudul Valerian and the City of a Thousand Planets. Anjir, panjang bener. Film ini dibintangi oleh sepupu saya yaitu Danny Dehan dan mantan lama saya yaitu Cara Delevingne, bacanya gimana sih? Ya itulah. Sedikit gambaran tentang film ini bahwa di alam semesta ini ternyata dihidupi banyak spesies yang bermacam bentuknya. Dah gitu aja anjir. Tanpa banyak bacot, masuk kamar, tutup pintu, matikan lampu, pasang spray dan kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Di awal film kita akan melihat perkembangan dari satelit-satelit di antariksa yang dimana setiap tahunnya seluruh negara yang ada di bumi sudah mempunyai satelit sendiri. Dan terlihat pula manusia sekarang bisa bertemu dengan para alien yang bentuknya aneh-aneh dan menjalin kehidupan aman di alam semesta ini. Dan film pun langsung dimulai. Setelah itu scene berpindah kepada suatu makhluk yang mirip dengan manusia, tapi botak dan seperti albino gitu loh. Kayak putih-putih. Mereka tinggal di suatu tempat seperti pantai dan terlihat juga mereka menjalani kehidupan dengan sangat damai dan sejahtera. Pekerjaan keseharian mereka adalah mengumpulkan suatu mutiara yang mempunyai energi besar yang berasal dari seekor makhluk yang mirip seperti tikus. Yang dimana mutiara tersebutlah yang mempertahankan ekosistem alam yang mereka tinggali seperti surga. Hingga di waktu bersamaan terlihat ledakan-ledakan dari atas langit yang dimana itu pesawat-pesawat yang sedang bertempur di planet mereka. Sehingga sang kaisar memerintahkan warganya untuk berlindung di reruntuhan pesawat bekas di sana. Hingga ada satu pesawat besar yang akan terjatuh dan meledak. Sehingga sang kaisar memerintahkan mereka untuk menutup pintu pesawat tersebut. Namun ketika sudah ditutup, ternyata putri dari kaisar masih berada di luar. Sehingga sang kaisar tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menangis. Karena memang pintu tersebut tidak bisa dibuka kembali. Dan dengan sangat menyesal sang putri kaisar pasrah dan terlihat juga ia melepaskan sebuah gelombang energi. Dan langsung dirasakan oleh seorang pria di pantai dibarengi dengan satu wanita yang datang ke arahnya. Dan dia adalah pemeran utama kita di dalam film ini. Pria ini bernama Valerian dan teman wanitanya bernama Laurel. Nampaknya Valerian menyukai Laurel, tapi karena memang Valerian adalah fuckboy sejati, Laurel menolaknya mentah-mentah. Dan pada faktanya tempat tersebut bukanlah pantai, melainkan pesawat luar angkasa yang bernama Alex. Selanjutnya mereka diperintahkan untuk menjalani misi menyelidiki pencuri yang ada di suatu planet. Setelah itu mereka langsung berangkat dengan sangat cepat dan terlihat mereka mempunyai teknologi yang sangat maju di pesawat tersebut. Tidak lama kemudian mereka sampai di planet tersebut dan disambut oleh manusia di sana yang sudah berjaga sebelumnya. Setelah itu mereka langsung meluncur ke suatu tempat. Terlihat juga kehidupan di sana mirip seperti di bumi, kayak di padang pasir gitu loh, kayak tandus kering gitu, kayak di Mesir, kayak di Arab Saudi. Kemudian Valerian diturunkan sendiri di gerbang utama. Dan sebelum pergi Valerian mengajak Laurel untuk menikah nantinya. Namun Laurel hanya tersenyum sedikit dan kemudian langsung melanjutkan perjalanannya kembali. Terlihat di sana ada makhluk aneh yang mirip seperti alien dan beberapa manusia yang sedang melakukan semacam pariwisata gitu loh, kayak tur luar angkasa gitu. Yang dimana tempat tandus tersebut sebenarnya adalah tempat yang sangat ramai. Namun untuk melihat hal tersebut manusia harus memakai helm khusus yang sudah disiapkan. Setelah itu scene berpindah kepada Laurel dan timnya yang dimana Laurel langsung menembak alien yang sedang berjaga di sana. Dan ternyata tembakan tersebut bisa mengendalikan alien tersebut. Anjir, canggih nggak tuh? Bisa mengendalikan alien pakai tembakan. Dan terlihat tempat tersebut sangat maju. Banyak kehidupan dari berbagai macam makhluk spesies bercampur menjadi satu, berbaur satu sama lainnya. Dan setelah itu Valerian langsung menjalankan misinya, melihat keadaan sekitarnya dan memperhatikan tempat-tempat yang akan ia tuju. Kemudian ia diberikan alat agar ia tidak bisa terlihat oleh makhluk lainnya. Kayak diberikan ini loh, kayak disembunyikan atau kayak dijadikan nggak terlihat, kayak goib gitu anjir. Tidak lama kemudian scene beralih kepada dua buah makhluk yang di awal scene tadi, yang dimana mereka menawarkan sebuah mutiara untuk mendapatkan hewan yang mirip seperti tikus tadi.
Namun di situ terjadi aksi saling todong yang dimana makhluk alien yang jahat ini mengancam makhluk mirip manusia di awal scene. Namun tidak lama si Valerian datang dan meminta kembali barang yang dicuri tadi, yaitu makhluk kecil yang mirip seperti tikus. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran layaknya manusia yang dikejar anjing. Tembakan-tembakan antara manusia dan makhluk asing tidak terhindarkan. Dan makhluk yang tadi mengeluarkan sebuah monster raksasa mirip anjing untuk mengejar Valerian dan timnya. Mereka semua buru-buru menyalakan busnya dan langsung kabur. Tapi ini makhluk karena sangat besar dan sangat cepat sehingga bus yang mereka tumpangi berhasil diobrak-abrik. Namun beruntungnya Valerian dan Laurel memanggil pesawat mereka, yaitu si Alex. Alex datang ke sini cepat gitu loh, kayak punya kecerdasan buatan kayak hidup itu. Dan syukurnya mereka berhasil kabur menggunakan pesawat canggih tersebut. Di dalam pesawat, Laurel melihat makhluk yang mirip tikus tadi, yang dimana makhluk tersebut adalah penghasil mutiara bagi alien yang mirip dengan manusia tadi. Dan di waktu bersamaan pula Valerian menyelidiki tentang mutiara yang dia ambil. Dan ternyata planet tempat makhluk mirip manusia tersebut bernama planet Mul, yang dimana planet tersebut sudah hancur 30 juta tahun yang lalu diakibatkan perang makhluk lain seperti di awal scene tadi. Dan ketika Valerian ingin membuka planet tersebut, ternyata akses ditolak dan tidak bisa diakses oleh siapapun karena mungkin dokumen rahasia gitu loh. Selanjutnya mereka kembali ke stasiun luar angkasa yang bernama Stasiun Alpha, yang dimana di sana terdapat ribuan planet dan jutaan spesies yang mirip dan berbeda dengan manusia. Dan terlihat juga teknologi yang maju, kecerdasan buatan dan jutaan microscience yang dibuat di sana oleh makhluk-makhluk kayak alien gitu loh, anjir. Dan kemudian mereka langsung bertemu komandan di sana, dan komandan menjelaskan ada sebuah tempat bernama zona merah yang sangat berbahaya dan tidak pernah ada yang keluar hidup-hidup dari sana. Laurel sendiri penasaran dengan makhluk yang mirip tikus tadi dan mencoba mengeluarkan mutiara darinya. Dan benar saja makhluk tersebut adalah penghasil mutiara, yang dimana mutiara tersebut bukanlah mutiara sembarangan, melainkan mutiara yang bisa memberikan atau yang bisa membentuk suatu planet seperti surga, ya kayak di awal scene tadi gitu loh, kayak pantai-pantai indah kayak di Bali, di Lombok juga sih. Terlihat juga sang komandan memerintahkan dokternya untuk menginterogasi satu makhluk yang mirip manusia tadi. Sebenarnya manusia ini jahat banget, semua disiksa, semua dia tangkap. Dan selanjutnya komandan melakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan dari beberapa spesies, yang dimana komandan memperingatkan bahwa ada daerah berbahaya di stasiun Alpha yang mengancam mereka semua dan sangat berbahaya untuk mereka semua. Laurel sendiri yang sedang berjaga di luar didatangi 3 makhluk mirip bebek, yang dimana makhluk tersebut menjual informasi penting seharga 100 bol. Subtitlenya emang gitu sih. Harganya 100 bol gitu anjir. Tapi tidak lama kemudian semua pintu yang ada di sana terkunci dan alarm langsung berbunyi. Dan sistem berubah menjadi sangat berbahaya atau warning. Sistem tidak bisa mengidentifikasi makhluk apa yang datang dan mendekat ke arah mereka. Valerian yang melihat keadaan sudah mulai darurat langsung mengamankan komandannya. Namun sialnya mereka semua dengan cepat dilumpuhkan oleh satu makhluk. Dan ternyata makhluk tersebut adalah makhluk yang mirip manusia di awal scene tadi. Mereka menculik komandan dan langsung pergi membawa komandan tersebut. Valerian sendiri langsung sadar dan langsung mencoba melacak makhluk tersebut. Di situ pula terjadi aksi pengejaran yang sangat epik yang dilakukan oleh Valerian. Dia melewati air, udara, tanah, api, bahkan cucian sempak tetangga ia lewati demi mengejar makhluk yang menculik komandan tersebut. Pengejaran menggunakan pesawat jet pun juga tidak terhindarkan, kayak di game-game gitu loh, kayak ngejar pesawat, ya ngejar pesawat. Namun sialnya pesawat jet Valerian lost kontak dan terjatuh. Laurel sendiri mencoba langsung mencari Valerian dan melacaknya, namun dia dihalangi oleh jenderal di sana karena keadaan yang terlalu berbahaya untuk mencari Valerian. Namun karena rasa cinta yang sangat besar, Laurel melumpuhkan pengawalnya dan langsung pergi mencari Valerian. Dan di lain waktu sang jenderal menemui 3 makhluk mirip bebek tadi, yang dimana mereka menawarkan informasi tentang makhluk yang menyerang mereka tadi. Dan kemudian scene berpindah kepada Laurel yang menemukan Valerian yang tidak sadarkan diri di pinggir jurang. Dan di waktu bersamaan pula sang jenderal melepaskan makhluk yang mirip manusia tadi yang sedang diinterogasi karena sang jenderal sudah mengetahui rahasia komandan dari 3 bebek tadi, yang dimana makhluk mirip manusia tersebut sebenarnya tidak jahat. Sementara itu sang jenderal mencari informasi tentang planet Mul, yang dimana
Dulu ketika terjadi peperangan yang diperintahkan oleh sang komandan mengatakan bahwa planet tersebut tidak berpenghuni, yang pada faktanya planet tersebut berpenghuni, namun sengaja dibuat seolah-olah tidak berpenghuni oleh komandan. Oleh karena itu komandan mereka diculik oleh makhluk tersebut. Sang jenderal sendiri memerintahkan pasukannya untuk pergi ke tempat makhluk yang mirip manusia tersebut, yang dimana awalnya komandanlah yang menginstruksikan untuk menghancurkan tempat tersebut. Tapi di waktu bersamaan Valerian dan Laurel tiba lebih utama ke tempat tersebut dan langsung bertemu dengan makhluk di sana. Mereka disambut dengan baik dan diajak bertemu dengan kaisar mereka. Makhluk tersebut mengatakan bahwa Valerian dipilih oleh anaknya dulu ketika perang terjadi, yang dimana anaknya melepaskan energi dan berjalan ke alam semesta untuk memilih orang-orang yang cocok, dan ternyata itu adalah Valerian yang dipilih. Makhluk tersebut menjelaskan kepada Valerian dan Laurel bahwa mereka dulu hidup sejahtera dengan tujuan utama mengumpulkan mutiara untuk keberlangsungan planet mereka seperti surga, hingga perang dari kaum lain datang ke planet mereka dan menghancurkan planet tersebut, dan putri dari kaisar tewas di perang tersebut bersama 6 juta rakyatnya. Dan kemudian setelah itu mereka mulai mencoba kehidupan baru dan menjelajah alam semesta menggunakan sisa-sisa pesawat perang, dan tiba di stasiun Alpha. Di sana mereka mempelajari teknologi, bahasa, dan bagaimana makhluk lain bisa berkembang sehingga ia bisa sampai sekarang dan membuat pesawat. Dan mereka berniat mencari makhluk kecil mirip tikus tersebut untuk mengembalikan planet mereka seperti semula dulu. Tidak lama kemudian sang komandan mereka tersadar. Komandan tersebut sangat kaget dikelilingi makhluk mirip manusia dan langsung memerintahkan Valerian dan Laurel menangkap makhluk tersebut. Namun karena kejahatan komandan sudah diketahui oleh Valerian dan Laurel, sehingga komandan dipaksa mengakui kejahatannya dan langsung ditonjok oleh Valerian. Mamam enggak tuh? Makanya jangan egois. Selanjutnya anggota dari jenderal tadi sudah sampai di dinding pesawat makhluk tersebut dan siap meledakkan tempat tersebut. Dan di waktu bersamaan pula, makhluk mirip manusia tersebut mencoba mengembalikan planet mereka dengan mesin yang sangat canggih. Dan terlihat pula perubahan yang sangat drastis terjadi di sana. Planet mereka mulai terlihat seperti semula dulu. Namun bagongnya, hitung mundur penghancuran peledakan sudah dimulai. Dan dengan cepat Valerian dan Laurel mencoba berkomunikasi dengan sang jenderal untuk membatalkan hitung mundur tersebut. Dan syukurnya hitung mundur tersebut bisa dihentikan karena jenderal sudah mengetahui kejahatan dari komandan tersebut. Dan aksi baku tembak pun terjadi antara Kitron, yaitu robot yang dibuat oleh komandan untuk menghancurkan tempat tersebut, dan robot tersebut menyalakan kembali hitung mundurnya. Anggota dari jenderal sendiri berusaha menghentikan kembali bom hitung mundurnya. Dan syukurnya pesawat makhluk tersebut bisa keluar dari stasiun Alpha, dan setelah itu keadaan mulai membaik. Sang jenderal langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap komandan agar bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan kepada makhluk tersebut. Terlihat pula Valerian dan Laurel berada di tengah alam semesta bersama pesawat kecil, dan di akhir scene kita akan melihat Valerian melamar Laurel kembali dan mereka langsung mantap-mantap di luar angkasa. Mantap luar angkasa. Tapi zina anjir, nggak ada penghulu, belum dinikahin lagi tuh Valerian dan Laurel tuh mantan gue cuk. Dan film pun tamat. Jadi kesimpulan dari film ini bahwa manusia itu sangatlah penghancur, nggak di bumi, nggak di luar angkasa, nggak di alam semesta. Mereka tuh egois, mereka tuh penghancur, mereka tuh nggak memperdulikan orang lain, mereka tuh nggak memperdulikan spesies dan makhluk lain. Mereka tuh cuma menuruti egonya. Jadi kita jangan, ya gue juga manusia sih, tapi ya itu bisa kita perbaiki sebenarnya. Makanya kalian harus sering-sering nonton channel ini biar gue tuh bisa ngasih nasihat ke kalian. Oke, makasih ya. Jangan pernah bosan menonton channel ini, menonton video ini, menonton video-video yang ada di channel ini. Gue ucapin biar lebih afdal, biar lebih dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.